Saya udah nggak tahu lagi harus ngapain. Tika nggak mau nularin penyakit ini ke siapapun, terutama ke Kang Mas, ya Allah. Aku mohon petunjukmu. Aku mohon berilah jalan keluarnya, ya. Untung aja papa nggak curiga. Kalau curiga kan ketahuan lagi nyelidikin kan malu. Aduh, bener-bener deh. Itu Rahma. Kok kayak Rahma? Ngapain dia di sini? Oh no, dia bilang dia mau ke rumah saudaranya. Tapi kok malah di hotel ini? Di hotel ini? Tempat papa nginep? Ah, bener-bener kan ketahuan nih. Ini nggak mungkin kebetulan nih kalau begini. Nggak mungkin kebetulan nih bener-bener. Bagaimana sih? Ampun, ampun. Isi koper ini barang-barang penting. Kalau rusak bagaimana? Iya, saya yang salah. Maaf, ini saya angkatin. Saya angkatin. Ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan, Mas? Oke. Nggak apa. Au. Mana dia? Mana dia? Lari kemana dia? Harus disusul nih, harus ditanya nih. Pasti Rahma itu. Gak salah lagi deh. Nah. Berani ya, begitu ya. Atika ini kemana sih? Disuruh beli pembalut aja lama banget. Warungnya di Wagir Kidul kali. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Ini, Bu, saya mau mengasihkan ini. Oh, Itu kertas iuran untuk kebersihan, iuran sampah bulanan, Bu. Karena Ibu kan sudah tinggal di kompleks ini. ya terima kasih ya, Pak. Mari, Bu, saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Aduh, Atika. Tika mesti gimana ya? Aku yakin pasti Mama Emma udah bilang sama Kang Mas. Kalau Tika itu udah selesai datang bulan, terus pasti nanti Kang Mas langsung minta M. Tika nggak mau kalau Kang Mas tuh sampai ketularan penyakit ini. Tapi kalau misalkan Tika bilang sejujur-jujurnya sama Kang Mas, apa Kang Mas masih mau terima Tika? Tapi kalau misalkan enggak gimana? Lagian siapa juga yang mau terima punya istri yang punya penyakit kutukan kayak gini? Ya Allah, Tika mesti gimana ini? Udah pasti itu. Udah pasti Rahma. Saya yakin. Aduh, Papa. Kok bisa-bisanya sih Papa selingkuh lagi? Sama Rahma lagi? Oh my God, bener-bener deh. Seharusnya saya nggak ajak tuh mereka tinggal sama-sama kita. Salah saya. Nggak boleh diajak. Oh my God.
itu kan Atika. Oh my God, kok ada di sini? Atika? Atika! Mama, Atika, hai! Loh, kok? Why? Kok kamu menghindar dipeluk sama Mama? Nggak mau dipeluk? Gak kangen sama Mama? Kamu jadi peluk angin deh. jangan Ma, jangan. Ini Tika lagi sakit, takut Mama ketularan. Oh my God, sakit. Kamu sakit apa? Nggak sakit apa-apa kok, cuman flu biasa sama batuk aja. Ya makanya jangan deket-deket Atika dulu, takutnya ketularan nanti. Lah, terus? Kok kamu udah pulang? Kok nggak bilang-bilang sama Mama kalian pulang? Tahu gitu kan Mama bisa jemput. Kenapa kalian pulang lagian? Pulangnya dadakan kok, Ma. Oh no. Kalian berantem ya di sana. Please jangan berantem. Kapan eong-eongnya kalau berantem? Nggak berantem. Mama sendiri? Kok sendirian? Papa mana? Kok bukannya jadi cembetut kayak begitu toh? Ada apa? Apa? Masa sih, Mah? Kayaknya nggak mungkin deh. Benar, Tika. Mama yakin papa kamu itu selingkuh. Dan sama Rahma selingkuhnya. Rahma? Mama, nggak mungkin. Tika nggak percaya. Tika yakin banget kalau papa itu adalah orang yang baik. Dia nggak mungkin selingkuh sama Bu Rahma dong, Ma. Iya, baik memang. Tapi baik kan belum tentu setia. Lagian dulu kan papa juga pernah kan sama Rahma. Siapa tahu karena sering ketemu serumah kan nostalgia. Iya, tapi itu kan masa lalu, Ma. Itu namanya CLBK, Tika. Cinta lama bersemi kembali bisa aja kan? Tika nggak percaya. Masa papa mengulangi kesalahannya 2 kali sama orang yang sama lagi? Lagi pula Tika juga yakin banget kalau papa itu dulu pasti sangat menyesali perbuatannya, Ma. Tapi bisa aja kan? Gak mungkin lah, Ma. Jangan berpikiran yang macem-macem. Ojo seuzon kayak gitu. Udahlah, jangan mikirnya kayak begitu lagi ya, Ma. Ya udah, mudah-mudahan Mama salah. Bukan mudah-mudahan, pasti Mama salah. Ada apa nih? Pasien kritis, dokter. Pak, ayo Pak, bertahan Pak. Ini kenapa tidak dibawa dari lari sih? Bu, karena keterlambatan bawa pasien ke rumah sakit ini, nyawa pasien tidak tertolong. Kami dari pihak rumah sakit turut berduka cita. Suster, tolong divisum ya. Cari tahu penyakitnya apa. Baik, dok. Kemarin ibu di Wagir Kidul menderita hepatitis B dan meninggal. Sekarang pasien aku juga meninggal gara-gara hepatitis B. Kebetulan banget ini.
Ada apa, Ma? Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Jadi Tika itu nggak ke sini. Enggak tuh, Ma. Emangnya kenapa, Ma? Kok Mama sampai bisa mikir Atika ke sini? Ya, Mama heran. Akhir-akhir ini ya kelakuannya itu kok aneh gitu. Aneh gimana? Gini ya, contohnya. Mama minta tolong dia untuk beliin pembalut aja. Lama banget nggak pulang-pulang. Belinya di Hong Kong kali apa? Mungkin karena belum terbiasa kali, Ma, sama rumah kontrakan kita yang baru. Makanya Atika ya nyari jalan-jalan yang terdekat lah sama warung mungkin. Selama-lamanya, Tan. Nggak kayak begitu dong. Masa sampai nggak pulang-pulang? Dan lebih anehnya lagi, ngapain coba dia ngobrol-ngobrol barang di gudang? Barang di gudang. Iya, dia buka-buka buku kedokteran kamu yang tebal itu. Ya mungkin aja kan Atika nggak bisa tidur, Ma. Jadi dia baca-baca buku. Apa yang salah? Halah, nggak bisa tidur gimana? Seharusnya dia sebagai seorang istri harus melayani suami. Itu kan ibadah. Kok malah pinter-pinternya baca buku mengenai hepatitis B? Ngapain sih? Hepatitis B, Ma. Mama yakin soal ini? Ya Mama yakin lah. Apa dia nggak kurang kerjaan gitu? Ini sih. Kamu kok nggak pesen apa-apa? Nggak usah, Mah. Tika nggak lagi lapar kok. Ya pesen minum kek atau dessert es krimnya di sini enak sekali. Mau ya? Mau pesenin ya? Nggak usah, nggak usah. Tika juga nggak haus kok. Tadi udah minum. Kamu nih kayak orang puasa. Atau jangan-jangan memang puasa? Bayar utang sebelum Ramadan? Ya. Tika takut, Mah. Tika takut kalau gelas atau piring yang bekas Atika itu akan nular ke orang lain. Atau apalagi kalau nanti nyucinya itu kurang bersih. Bisa-bisa semua tamu yang makan atau minum bekas piring dan gelas Tika itu ketularan. Tika nggak mau, Mah. Kasihan mereka. Mosok nggak tahu apa-apa tapi jadi ketularan penyakitnya Tika. Enak banget. Kamu harus cobain. Kamu jago masak kan? Nah, ini kamu harus cobain. Capcaynya enak banget. Enggak, makasih, Mah. Cobain aja sedikit aja. Mama suapin ya. Enggak, Ma, nggak usah. Tika kan lagi batuk, lagi flu. Nanti Mama kalau ketularan gimana? Jangan. Enggak. Tika nggak mau. Sedikit aja, ntar kamu nyesel loh. Beneran ini enak banget. Ayo, sesendok nggak bakalan kenyang. Enggak mau, Mah. Oh my God! Atika! Kamu nggak apa-apa?
Kaki kamu berdarah itu. Oh my God, Tika. Aduh, kasihan banget. Sini, Mama lapin. Ma, jangan ngedeket, Ma. Tika, kenapa sih kamu sini? Nggak apa-apa, Tika, nggak apa-apa kok. Tika, nggak apa-apa. Atau nggak ke rumah sakit? Paling nggak periksa. Siapa tahu kamu perlu jahitan. Nggak, Ma, jangan mendekat, Ma. Ini cuma darahnya sedikit aja kok. Tika, ayo dong sini. Biar Mama bersihin sini. Nggak, Ma, nggak usah, Ma. Tika, nggak apa-apa. Ini cuma ditekan pakai tisu juga udah nggak apa-apa kok. Tika pulang dulu ya, Ma. Ntar takutnya Mama Emma cariin Tika. Permisi. Tika, jangan lari. Tika, tunggu dong, Tika. Aduh, kamu kok kayak gitu, Tika? Ya udah, saya tunggu, Bu. Apalagi sih? Maaf Bu, bisa dibayar dulu bilnya? Aduh, saya mau kejar anak saya, tahu nggak, Bu? Nih, ambil kembaliannya. Tika. Tika. Cepet banget sih hilangnya. Kan Mama kangen, Tika. Maafin Tika ya, Ma. Pasti Tika udah bikin Mama bingung. Terus gimana, dokter? Agar orang lain tidak tertular. Jika Mbak Tika tergores atau terluka, sebaiknya lukanya diplester dengan penutup luka. Dan jangan sampai darahnya mengenai otot. Dan balutlah dengan hati-hati bekas tisu, plester ataupun pembalut sebelum masuk ke kantong plastik dan membuangnya. Saya harus sabar, Atika. Yang sabar. Makanya Tan, kamu itu jangan terlalu ngalah sama Atika. Jadi Atika nggak menghargai kamu kayak begini loh. Kenapa? Kamu ini kenapa sih? Kamu sampai susah kan? Masih selalu pagi, Kang Mas. Kalau pagi apa aja? Mulutnya masih bau. Jadi nggak ada salahnya kamu tegur dia. Kamu sebagai seorang suami harus bisa menuntun istri. Tan, Iya, Ma. kamu denger nggak sih Mama ngomong apa? Iya, Ma. Dengar. Sekarang lakukan aja apa yang Mama bilang. Iya, Ma. Ini gimana cara pakainya ya? Mas. Gini, kalau saya mau cari tahu sesuatu gitu, gimana caranya ya? Oh, pakai internet aja. Sini saya ajarin.
Mbak tinggal tulis di sini aja apa data yang mau Mbak cari, terus tekan ini. Oh gitu ya. Jadi tinggal ketik di sini, terus pencet ini. Ya udah, makasih ya. Ntar kalau butuh bantuan panggil saya. Iya. Hepatitis B bisa membunuh Anda diam-diam. Penularannya lebih cepat dari HIV. Apa toh itu penyakit HIV? Tika nggak ngerti. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dari saya. Pulang apa enggak ya? Takut banget ini. Aku masuk apa enggak ya? Tika? Mama, Ngapain kamu di situ? Iya, Tika. Ngapain sih kamu? Celingak-celinguk kayak maling di depan rumah. enggak mah, Tika baru aja pulang. Terus, kamu kemana aja dari tadi? Akhirnya Mama beli pembalut sendiri. Mama pusing nungguin kamu nggak balik-balik. Ini pembalutnya udah Tika beli kok. Maaf ya Ma, tadi soalnya Tika habis ketemu sama Mama Yulia. Ya udah, tapi lain kali jangan gitu ya. Kamu balik dulu ke sini, kasih pembalutnya sama Mama, baru kalau kamu mau pergi. Ma, udah dong, Ma. Nggak usah marah-marah kayak gini ya. Kamu juga, Tan, ingetin dong istri kamu. Jangan dia seenaknya aja, dia sudah berkeluarga kok. Harus bertanggung jawab dong. Udah deh, Ma. Kayak enakan didengar sama tetangga. Wajar kalau Mama marah. Tika, saya pengen ngomong sama kamu, ya? Mau bicara apa Kang Mas? Nanti kita ngomong di kamar aja. Nah, masuk dulu. Mudah-mudahan aja Sultan bisa nasehatin istrinya. Tika. Sekarang bilang sama saya. Ada apa sebenarnya? Maksud Kang Mas? Udah, kamu gak usah berkelit. Saya tahu. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu kan dari saya? Kenapa, Tika? Kalau ada masalah, bilang sama saya. Kamu bohong kan? Soal datang bulan? Waktu itu, Mama nelfon. Terus Mama bilang katanya kamu sudah selesai datang bulannya. Saya senang banget, Tika. Tapi setelah saya pikir-pikir, kan baru kemarin kamu datang bulannya. Kenapa tiba-tiba hari ini udah selesai? Kang Mas, Tika, kenapa sih harus berbohong? Apa yang kamu tutupi? Cerita sama saya.
apapun masalah kamu, kita ini suami istri, Tika. Suami istri itu harus berbagi, harus saling mengerti, harus saling percaya. Jadi kalau kamu ada masalah, cerita sama saya. Saya ini bukan paranormal, Tika. Saya nggak bisa baca pikiran kamu. Saya akan cerita sama Kang Mas. Iya, kamu bilang apa? Tapi Tika mohon Kang Mas, jangan marah sama Tika. Tika, saya nggak mungkin marah. Cerita, ada apa sebenarnya? Sebenarnya Tika, Sebenarnya apa? sebenarnya Ada apa? Apa yang pengen kamu sampaikan? Tika. Tapi Kang Mas jangan marah ya sama Tika. Nggak akan marah, Tika. Cepat, kamu ngomong. Sebenarnya ada apa? Ada masalah apa ini? Sebenarnya Tika, Apa, Tika? Dari awal saya udah duga. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dari saya. tapi Kang Mas benar-benar janji ya kalau Tika bilang Kang Mas nggak boleh marah sama Tika. Tika, saya tahu kenapa kamu lakuin ini semua. Itu karena kamu belum siapkan melakukan itu. Kamu tenang aja. Saya sama sekali nggak akan paksa kamu, Tika. Saya tahu ini bukan hal yang mudah buat kamu. Kalaupun saya harus menunggu, saya pasti akan menunggu, Tika. Sampai kamu benar-benar siap. Tapi tolong, kamu jangan bohongin saya lagi. Kang Mas, Dan satu hal lagi, soal hepatitis B. Kamu gak usah khawatir. Karena selama di Pagar Kidul, kita nggak mungkin ada kontak dengan orang yang hepatitis B. Dan yang pastinya, kamu ataupun saya tidak akan terkena hepatitis B. Jadi kamu gak usah takut lagi ya. Kang Mas itu baik banget sih. Kebaikan Kang Mas ini yang bikin Tika takut. Tika takut sekali diceraikan sama Kang Mas. Tika nggak sanggup kalau Kang Mas mau menceraikan Tika. Membayangkannya aja udah ngeri sekali toh. Ya Bu, Rahma itu jadi seneng banget. Ya wes bagus lah kalau kamu seneng. Ibu juga jadi ikut seneng toh. Senang? Kamu senang kenapa? Enggak kok, enggak apa-apa. Senang kenapa? Kalau ngomong tuh yang jelas, jangan sepotong-sepotong kalau bicara. Bu Yulia ini kenapa sih? Kok datang-datang langsung marah-marah toh? Siapa yang marah? Saya nggak marah, saya nanya sama kamu. Tapi kok ngomongnya gitu sih nggak enak didengarnya toh, Bu? Oh, nggak enak ya? Oke deh. Saya tanya sama kamu. Kamu jawab ya dengan jujur ya. Kamu itu hari ini ke Hotel Mega Angkasa nggak? Jangan itu. Jawab aja dengan jujur. Kamu ke sana atau enggak? Karena saya lihat kamu di sana tadi. Ngapain kamu di sana? Mama ini ada apa sih? Mama kok marahin ibunya Naira? Enggak, Mama nggak marah. Aku cuma nanya aja kok sama dia. Bu, Mama nanya apa? Jawab dong, Bu. Iya, Naira. Ini juga Ibu mau jawab. Iya, Bu Yulia. Saya itu memang ke sana. Nah, bener kan kamu ke sana kan? Ngapain kamu ke sana? Ayo, ngomong, ngapain? Kan saya kemarin sudah cerita sama Ibu. Saya ketemu sama teman saya. Dia itu nginep di hotel itu. Benar. Nggak bohong. Loh Mama, emang ini kenapa sih? Emang Ibu bohong sama Mama? Enggak, Naira. Ibu tuh nggak bohong. Ibu juga bingung. Kok Mama kamu marah-marah ya sama Ibu? Ada apa sih, Bu? Sebenarnya Bu Yulia? Iya deh, Naira juga bingung deh. Mama ini ada apa sih, Ma? Nggak ada apa-apa. Baguslah kalau kamu nggak bohong.
Karena saya akan sangat marah sekali kalau sampai ketahuan kamu bohong. Ngerti? Bagus kalau nggak bohong. Ma, Naira, gimana toh ini Naira? Ibu kamu itu kok marah-marah kayak gitu sih sama ibu? Ibu jadi takut deh. Udah ibu nggak perlu takut ya. Ibu kan nggak salah, ya kan? Jadi nggak perlu takut ya. Nara juga nggak tahu tuh mama kenapa. Kasihan, Duk. Pasti Rahma bohong. Dia bilang dia ketemu saudaranya di sana. Bah! Dia ketemu sama papa di sana. Kencannya di sana. Berani bohongin Yulia ya. Gini aja deh. Mama malam ini tidur di kamar tamu. Oke? Gak usah Bu, biar Tika aja yang cuci. Gak apa-apa kamu istirahat aja. Gak apa-apa. Biar ibu aja sini. Ini kalau sini nggak mau, situ nggak mau, saya aja. Gimana, Nan? Kamu sudah bicara sama Atika? Sudah, mah. Terus Atika ngomong apa? Ma, ini kan masalah dari rumah tangga aku sendiri. Jadi mau nggak mau, tolong biar aku sendiri yang nangani. Mama nggak usah ikut campur ya. Ya udah. Tapi kamu harus ingat ya, Tan. Kamu harus kasih tahu Mama kalau Atika sudah mulai bertingkah. Ayolah, Ma. Atika bertingkah macam apa sih? Mama lihat sendiri kan? Atika cuci piring. Itu sudah menunjukkan kalau dia itu istri yang baik, Ma. Ya, bagus. Udah pokoknya kamu tenang aja, Tika. Saya pasti akan tepatin janji, ya. Nih, kamu lihat. Saya akan gelar ini di sini. Saya tidur di bawah. Oke? Pokoknya sepanjang malam saya nggak akan ganggu kamu. Oke, istriku? Masuk angin gara-gara tidur di bawah gimana? Aduh, tenang aja. Ini juga kulit badak tebel ini. Ya wes, tidur. Udah malam. Selamat tidur, istriku. Selamat tidur, Kang Mas. Udah tidur. Belum tidur, Mah? Belum. Nungguin papa. Gue? Baik banget Mama nungguin papa. Kelihatannya seneng banget. Habis ngapain? Seminarnya sukses, Ma. Pesertanya senang. Jadi nggak sia-sia kerja keras papa. Bener cuman itu. Nggak ada alasan lain. Papa nggak ngerti apa maksud Mama nih. By the way, busway itu kemeja dari mana ya? Perasaan baru lihat tuh. Kasih orang ya? Bukannya Mama yang kasih. Mama yang kasih, please deh, no way, nggak ada. Mama hafal semua ya baju papa karena Mama yang beliin semua selama ini. Itu bukan Mama yang beli. Dikasih siapa? Ya mana Papa tahu, Ma. Ini ada di dalam koper. Papa pikir Mama yang masukin, jadi Papa pakai. Udah mendingan ngaku deh papa, please. Dikasih sama siapa? Ngaku apa? Maksud Mama apa sih? Nggak ngerti ya? Oke, biar lebih jelas lagi nih papa. Mama tanya sama papa. Papa selingkuh ya? Selingkuh? Papa selingkuh? Iya. Selingkuh? Nggak mau ngaku terus. Terus aja nggak mau ngaku. Capek ngomong sama papa. Nah, tunggu
keluar. Berisik banget sih di luar. Apa sih, Bu? Anu kayak ada yang berantem itu di luar ya? Mama jangan marah-marah dulu dong, Ma. Mama nggak akan marah kalau Papa bisa kasih penjelasan yang masuk akal. Dapat dari mana itu kemeja? Ini kemeja ada di koper, Ma. Dan Papa kira kan Mama yang taruh. Jawaban Papa itu nggak masuk akal, bohong. Bener, Ma. Ini bener. Jadi gini, maksud Papa mau bilang sama Mama kalau di rumah ini ada hantunya gitu. Atau ada tuyul mungkin ya. Tapi setahu Mama, tuyul itu ngambil uang, bukan yang ngasih baju. Kayak lagi berantem. Iya ya, Bu. Siapa yang berantem ya, Bu? Bu, kita lihat yuk. Lah, iki napa toh? Kok malam-malam gini pada berantem tuh? Ada apa, Nak? Mama ini ada apa sih? Tanya aja sama Papa kamu tuh. Pa, ada apa? Mana Papa tahu, Papa sendiri bingung. Ah gitu tuh, emang. Kalau orang salah tuh nggak pernah mau ngaku. Gini aja deh, Mama malam ini tidur di kamar tamu, oke? Papa? Kenapa sih Papa sama Mama jadi berantem kayak gini? Tumben banget, Pa. Papa sendiri nggak ngerti. Walah, aku jadi bingung ya. Ada apa tuh sebenarnya kok? Jadi kayak film perang aja itu. Iya ya. Udah, Mbak. Tidur lagi ya. Iya. Bu, tidur lagi, Bu. Nyebelin. Dari dulu selalu kayak begini. Kalau berantem selalu nggak pernah jantan deh Papa, nggak pernah mau ngaku. Apa susahnya sih ngaku? Kalau salah ya ngaku aja salah. Hah, laki-laki kan harus begitu. Pengecut amat nggak pernah mau ngaku. Yang kemeja udah ada di dalam koper lah. Please deh. Ajaib. Bukan sulap, bukan sihir. Tiba-tiba kemeja udah ada gitu di koper ya. Siapa yang percaya? Tapi ntar dulu. Tadi Papa bilang kemeja itu udah ada di koper. Oh no, jangan-jangan ada yang sengaja nih. Jangan-jangan si Rahma yang naruh itu kemeja di koper Papa. Supaya kita berantem. Supaya bikin suasana rumah panas membara. Itu dia kan? Siapa lagi? Pasti Rahma. Biang keladinya. Licik juga ya tuh orang. Oke. Bu, Dokter Rizal sama Bu Yulia itu berantem pasti gara-gara Rahma. Gara-gara kamu gimana? Oh, maksudnya Yulia itu cemburu sama kamu gitu? Iya, Bu. Pasti Dokter Rizal sama Bu Yulia itu berantem karena ada Rahma di sini. Ya, ibu juga ngerasa kayak gitu sih. Tapi masa iya sih? Rahma jadi nggak enak. Jangan-jangan keputusan Rahma untuk tinggal di sini itu salah ya, Bu? Nggak ngerti apa maksudnya Mama. Mendadak kayak gini. Siapa? Papa, Vera boleh masuk. Masuk, Nay. Pa, itu
Mama kenapa sih marah-marah kayak gitu? Nara tuh jadi kaget tau gak sih ngeliatnya, Pak? Nggak tahu, Nay. Papi juga nggak ngerti kenapa Mama kayak gitu. Nggak tahu sikapnya Mama kayak gitu tuh kenapa. Ya kalau menurut Naira sih kayaknya Mama cemburu deh sama Bu Rahma, Pak. Cemburu sama Bu Rahma? Iya mungkin Mama udah mulai gak suka kali sama Bu Rahma. Mungkin dia udah mulai merasa ada sesuatu antara Papa sama Bu Rahma. Ada-ada aja. Tapi Pak, kalau Mama kayak gini terus, apa mungkin Naira, Bu Rahma, sama Simbah bakal diusir dari rumah ini? Diusir? Nggak lah, Nay. Masa cuman gara-gara masalah kecil ini kalian harus pergi? Ya, tapi kan kasihan Mama juga, Pak. Pasti kan dia tersiksa menahan rasa cemburunya itu, Pak. Enggak lah, Nay. Enggak. Papa tahu banget siapa Mama. Mama biasanya marahnya cuma sebentar, habis itu ya cemburu dikit, habis itu juga baik lagi. Kamu gak usah khawatir ya. Iya, tapi Naira takut aja disuruh pergi sama Mama, Pak. Enggak lah, Nay. Papa tidak akan membiarkan itu terjadi. Makasih ya, Pak. Papa ini emang benar-benar ayahnya Naira. Nay, Papa sayang sama kamu. Gak usah khawatir ya. Kalian ada masalah? Mau cerai ya? Sayang. Titan ada, Pak. Tapi gawat. Titan lagi sakit. Bentar. Sakit lagi Titan. Udah ke dokter? Udah minum obat? Sudah. Tapi dia terus-menerus memanggil suster medok, Pak. Ya Tuhan. Masa kita harus repotin Tika lagi sih malam-malam kayak gini? Itu dia masalahnya, Pak. Kalau Mbak Atika sudah berhenti menjadi susternya Titan. Berhenti? Berhenti gimana maksud kamu? Kok Tika nggak bilang apa-apa sama saya? Kemarin, Mbak Atika kemari. Ingin berpamitan dengan Bapak. Kalau dia berhenti menjadi susternya Titan. Bentar. Terus dia nggak bilang alasannya apa? Saya nggak tahu, Pak. Semenjak itu, Titan jadi sakit, Pak. Aneh ya. Seperti bukan Tika aja ya sikapnya kayak gini. Ada apa ya kira-kira? Ya Allah, Tika. Sampai segitunya kalau tidur. Masa ngebungkus diri pakai back cover segala? Udah kayak kepompong. Besok pagi pasti jadi kupu-kupu. Sempatan. Nggak boleh, gue kan udah janji. Kalau gue akan nunggu sampai Atika itu siap. Kasihan Atika. Sepertinya dia masih ketakutan, masih belum terbiasa. Apalagi dari kecil biasanya tidur sama Pak Marni atau Bu Rahma. Sekarang tidur dengan suaminya. Udah. Tidur sebentar aja deh. Aduh. Udah jam 2.
Selamat tidur, kelinci. Mimpi indah ya. Gak apa-apa lah, tidur di sofa. Udah lama gak tidur di sofa. Nyamuknya banyak banget. Mana sih? Suara ngorok kenceng banget. Tidur di situ? Kok tidur sendiri begini sih? Tan. Tan, bangun, Tan. Bangun dulu. Mama mau bicara sama kamu. Apa sih, Mak? Orang lagi mimpi indah juga ganggu banget sih. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu tidur di sini, Atika di kamar? Ya enggak lah, Mak. Orang cuma pengen aja tidur di luar. Kenapa sih, Mak? Pengen tidur di luar? Sementara kamu punya istri tidur di kamar, kamu anggurin. Kalian berdua ini pengantin baru, harusnya kan pengen dekat, pengen berduaan terus-menerus. Kok ini malah bisa ranjang sih? Astagfirullahaladzim, Mama udah gak habis pikir deh sama kalian berdua ini. Kalian ada masalah? Mau cerai ya? Mah, ngomong jangan sembarangan dong, Mah. Ngomong cerai. Pak Mali tahu. Terus, kenapa kamu ini? Tidur di sini, Atika di kamar. Diusir sama Atika. Lagian juga Atika kan sudah selesai datang bulannya. Ma, emang sengaja aja pengen tidur di sini, Ma. Di kamar itu panas. Bohong. Kamu cuma alasan aja, sama aja sama dia. Ma, tolong ngerti sedikit kenapa sih, Ma? Ini urusan rumah tangganya aku, Ma. Mama nggak perlu ikut campur. Apalagi soal-soal yang seperti itu. Ya harus dong. Mama bisa merasakan pasti ada yang nggak beres antara kalian berdua. Sekarang bilang sama Mama. Ada apa? Kalian belum melakukan itu juga. Kenapa, Tan? Bilang sama Mama. Udah lama. Itu bukan hal yang penting buat dibahas kok, Ma. Ini cuma masalah Tika belum siap aja. Belum siap? Mama jadi bingung. Dia seharusnya kan bisa menjalankan tugas sebagai istri dong. Melayani suami. Ini nggak bisa didiamin terus-menerus kayak begini. Mama harus bicara sama Atika. Mama, jangan, Ma.
Apalagi, Tan? Udah dong, Ma. Jangan dibesar-besarin masalah ini dong, Ma. Sampai kapan sih kamu sama Atika begini terus-terusan? Ini cuma masalah waktu dan kebiasaan aja kok, Ma. Nanti juga pasti ada waktu yang tepat kok. Tapi... Udahlah, Ma. Please. Mama pengen aku dengan Atika berantem. Tahu deh, pusing kepala Mama mikirin kalian berdua. Pokoknya, Tan, kamu harus cepat-cepat bicara sama istri kamu. Mama nggak suka lihat kamu pisah tempat tidur kayak begini.